لله حمدا يليق بجلاله وعظمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير برياته صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat, berbagai limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengumpulkan kita dalam rangka bermajlis ilmu, mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah petikan hikmah, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebuah keutamaan bagi seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kemudahan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, untuk menunaikan perkara-perkara sunnah. Jangan dipikir bahwasanya nikmat itu hanya sebatas apa yang kita rasakan berupa harta benda, berupa kekayaan, mobil mewah, rumah yang cantik. Bahkan kenikmatan yang hakiki adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan berbagai kewajiban, untuk menunaikan berbagai amalan-amalan sunnah. Karena banyak dari kaum muslimin yang mereka beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah, tapi sulit baginya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Banyak dari kaum muslimin yang mereka tinggal di samping masjid, rumahnya sangat dekat dengan masjid, rumahnya sangatlah dekat sekali dengan masjid, tapi bersama demikian sangat berat kakinya, sangat berat untuk melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikarenakan dia belum mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dari nikmat yang sangat besar ini perlu kita syukuri, perlu kita jaga baik-baik dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kesyukuran ini nikmat tersebut akan senantiasa bertambah dan akan menjadi terus ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Jadi perhatikan ketika Allah mengatakan aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Bertambahnya nikmat terkadang tidak berupa banyaknya dari kuantitas, tidak bertambah kuantitasnya, tapi terkadang bertambahnya nikmat dari sisi banyaknya keberkahan, bertambah kebaikannya. Hartanya tetap itu saja, tapi Allah tambahkan keberkahannya, Allah tambahkan kebaikannya. Dia syukuri dari nikmat yang ada. Motor, walaupun motornya sederhana, dia syukuri. Walaupun motornya tidak bertambah dengan motor yang mewah, tapi dengan kesyukuran tersebut Allah jadikan keberkahan pada kendaraan yang sederhana tadi. Demikian pula dari rumah yang sederhana, ketika dia mensyukuri, dia merasa puas, ada qanaah pada dirinya, Allah tambahkan nikmat tersebut kepadanya, bukan dengan cara Allah mengganti dengan rumah yang mewah, tidak. Allah jadikan rumah tersebut menjadi lapang baginya, bertambah keberkahannya, bertambah kebaikannya. Dalam rumah yang sederhana tersebut dia mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban, bisa baca Al-Quran, bisa zikir, bisa sholat malam, bisa sholat duha, dan betapa banyak rumah yang sangat mewah. Namun ternyata pemiliknya tidak dia mampukan dengan ibadah, kosong dari baca Al-Quran, kosong dari zikir, kosong dari berbagai kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah sudah sepantasnya untuk senantiasa bersyukur
atas berbagai nikmat Allah berikan kepada kita. Kata seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dhunuba tuzilu ni'am." Apabila engkau berada di atas suatu kenikmatan apa saja, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat memegang, nikmat bisa mengerjakan salat lima waktu, nikmat bisa baca Quran. Idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila engkau berada di atas suatu nikmat apapun, far'aha, maka jagalah nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Agar kita senantiasa eksis di atas nikmat tersebut. Fa inna dzunuba tuzilu ni'am, karena sesungguhnya dosa ini akan menghilangkan kenikmatan tersebut. Apabila kita merasa ada sesuatu yang hilang pada diri kita, maka itu dipastikan, apabila ada nikmat yang hilang pada diri kita, yang tadinya kita aman, hilang keamanan ini, kita bisa sholat berjamaah dengan aman, kemudian hilang keamanan ini. Itu dikarenakan karena ada dosa yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Apabila yang tadinya kita memandang dengan pandangan yang baik, bisa memandang dengan sehat, dengan jernih segala macam, kemudian ternyata lantas pemandangan kita menjadi berkurang, menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Itu semuanya karena dosa yang pernah dikerjakan oleh mata tersebut. Fa inna dzunuba tuzilun ni'am, karena sesungguhnya dosa ini akan menghilangkan dari berbagai nikmat-nikmat. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, karena ini merupakan kajian perdana di masjid ini dan saya juga belum kenal dengan jemaah-jemaah di sini. Insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema sangat penting untuk kita kaji, untuk kita pelajari, untuk kita ketahui bersama. Ini merupakan dasar dari setiap pendidikan para nabi dan para rasul, yaitu perkara tentang tauhid. Apa itu tauhid, jemaah sekalian? Tauhid dalam bahasa Arab adalah masdar, diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Itu menjadikan segala sesuatu menjadi satu. Maksudnya apa di sini? Tauhid itu bagaimana seorang hamba dia menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya perkara tauhid ini, yaitu seorang hanya berserah diri, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak selainnya. Ini merupakan dasar pendidikan, dasar dan sebuah dakwah pada nabi dan para rasul. Tidak ada sebuah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengajak umatnya untuk menyerahkan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dasar kebahagiaan seorang hamba, pokok kebahagiaan, kesejahteraan, kenyamanan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu dengan cara merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka. Merealisasikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak terbatas pada salat dan puasa saja, tapi ibadah mencakup semua ibadah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ini definisi yang paling indahnya untuk mendefinisikan dari sebuah ibadah. Sekarang kita biasa mengerjakan ibadah ya, dari pagi, malam, siang, sore, setiap detiknya, setiap harinya kita diperintahkan untuk salat 5 waktu. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk berzikir, baca Al-Quran. Sekarang kita mau tahu apa sebenarnya definisi yang tepat untuk dari kalimat ibadah itu sendiri. Definisi yang paling baiknya adalah sebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, salah seorang ulama ternama dari madhab Hanbaliyah. Dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, beliau mengatakan al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahir wal batinah. Kata beliau, ibadah itu adalah sebuah penamaan yang sifatnya universal, yang sifatnya mencakup umum. Apakah berupa ucapan ataukah perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Semua perbuatan, semua ucapan yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah perbuatan tersebut nampak atau tidak nampak, tersembunyi atau tidak tersembunyi, kapan sebuah perkara ini dicintai, diridhai, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ibadah. Begitu pentingnya seorang mempelajari tauhid ini.
karena dia merupakan kebahagiaan seorang hamba. Kapan seorang dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka disitulah awal kebinasaannya, disitulah awal kehancurannya, disitulah awal kegalauannya, disitulah awal kesedihannya, disitulah awal kehancurannya. Kita berikan contoh yang real saja, contoh yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Yang namanya rasa cinta, ia merupakan ibadah juga. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ibadah. Kapan cinta ini dia lebih mendominasi, kita berikan kepada orang lain. Kita lebih cinta kepada pekerjaan, lebih cinta kepada pangkat dan jabatan, lebih cinta kepada anak dan istri kita. Kita diperbudak oleh mereka, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh anak dan istri. Itu artinya kita telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Perhatikan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana bentuknya dia menjadikan tandingan bagi Allah? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi ketika seorang menyamakan kecintaannya kepada orang lain, dia samakan kecintaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dia telah menyerahkan sebahagian dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yaitu seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ancam pelakunya. Barang siapa yang dia mati di atas kesyirikan dan dia belum bertaubat darinya, Allah haramkan baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang telah berbuat syirik, menduakan Allah, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, cinta yang terbesarnya kepada anak dan istrinya, cinta terbesarnya kepada pangkat dan jabatannya, karena pekerjaannya, karena pangkatnya, karena bisnisnya, karena proyeknya, dia meninggalkan salat. Karena proyeknya, karena bisnisnya, ditinggalkan ibadah. Itu artinya dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang dia mensyirikatkan Allah, membuat tandingan bagi Allah, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah telah haramkan baginya surga. Ini ayat terkait bagi orang yang dia pernah berbuat kesyirikan, kemudian dia belum bertobat dari kesyirikan tersebut. Adapun orang yang pernah berbuat kesyirikan, apa kesyirikan tadi jemaah sekalian? Yaitu orang yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam bentuk kecintaan, apakah dalam bentuk rasa takut, apakah dalam bentuk harapan. Ini kan semuanya bentuk ibadah yang tidak kita ketahui selama ini. Kita hanya mengetahui ibadah zaman sekarang hanya sekedar salat, puasa, zikir, baca Quran, salat malam, salat duha. Itu yang kita kenal. Kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ada ibadah yang sangat penting, yang sangat berarti. Itu ibadah yang terkait dengan hati seorang hamba. Karena ibadah banyak bentuknya, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah fi'liyah, ada ibadah qalbiyah dan seterusnya. Ada ibadah yang terkait dengan hati, ada ibadah yang terkait dengan lisan, ada ibadah yang terkait dengan anggota tubuh, ada ibadah yang terkait dengan harta manusia itu sendiri. Ibadah yang terkait dengan hati itu itulah rasa cinta, itulah rasa takut, itulah harapan, itulah keikhlasan, itulah keimanan. Itu yang disebut dengan ibadah yang terkait dengan hati, ibadah qalbiyah. Ada ibadah yang terkait dengan lisan, seperti zikir, baca Al-Quran, mengajarkan manusia kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Itu semua adalah ibadah yang terkait dengan lisannya seorang hamba. Nah, sekarang ibadah yang paling berpengaruh, yang punya peran penting dalam kehidupan seorang hamba, yang membuat ibadah ini semakin berkualitas di hadapan Allah. Kapan ibadah? Itu dikaitkan dengan hatinya. Salat yang dia kerjakan, itu akan semakin berkualitas, semakin besar pahalanya ketika diiringi dengan ibadah qalbiyah. Apa itu ibadah qalbiyah tadi? Ibadah yang terkait dengan hatinya. Ketika ibadah yang salat yang dikerjakan barusan tadi, salat maghrib, diiringi dengan kekhusyuan, dia khusyuk, diiringi dengan rasa takut, diiringi dengan harapan, mengharap ridhanya Allah, mengharap surganya Allah, mengharap kecintaannya Allah. Diiringi dengan kecintaan kepada Allah, bukan karena sekedar ingin menggugurkan kewajiban, tidak.
Inilah yang menjadi sebab ibadah tersebut semakin berkualitas di hadapan Allah. Sekali lagi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba dia tidak mengetahui apa sebenarnya definisi dari ibadah itu sendiri, maka dia khawatirkan dia akan terjatuh dalam kesyirikan yang kata Allah tadi, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Allah haramkan baginya, Allah haramkan bagi pelaku kesyirikan neraka, Allah haramkan bagi pelaku kesyirikan surga. Jangan sampai dia terjatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Dan seperti yang saya katakan di awal kajian saya tadi, bahwasanya yang namanya ibadah tidak terbatas dari apa yang sering kita lihat, dari apa yang sering kita ucapkan. Ibadah ini banyak cakupannya. Dan terkadang banyak dari kaum muslimin tanpa mereka sadari terjatuh dalam perbuatan kesyirikan tanpa mereka sadari. Mereka bernadar, nadar merupakan ibadah. Nadar merupakan ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Diberikan pahala bagi siapa yang mengerjakan ibadah tersebut. Banyak dari kita bernadar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bernadar untuk orang-orang soleh. Dia bernadar kepada pohon yang dikeramatkan, dia bernadar kepada penghuni-penghuni kubur. Ada juga yang dia memberikan sembelihannya. Ini kan sembelihan mengalirkan darah, mengalirkan darah. Ini merupakan ibadah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Bahkan dilaknat bagi siapa yang dia menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Man dzabaha li ghairillah la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat barang siapa yang dia menyembelih hewan kurbannya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembelih ya kurbannya untuk si fulan, untuk penghuni kuburan, untuk penghuni pohon yang dikeramatkan. Seperti yang terjadi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan bumi Palu itu sebuah musibah yang sangat hebat sehingga membuat mata menjadi terbelalak karenanya, yang membuat musibah tersebut menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Terjadinya pergeseran tanah, gempa bumi yang sangat dahsyat meluluhlantakkan kota Palu tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang melatar belakangnya dari musibah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan karena kesyirikan yang pernah dikerjakan oleh penduduknya. Bahkan kesyirikan ini dibungkus dalam bentuk nama adat istiadat atau sebuah ritual yang dikerjakan setiap tahunnya. Di mana mereka sebelum terjadinya musibah tersebut, mereka menyembelih seekor sapi. Mereka menyembelih seekor sapi dan diserahkan sembelihan tersebut kepada penghuni laut, kata mereka. Kok bisa-bisanya sembelihan ini diserahkan kepada penghuni laut? Bukankah penghuni laut ini adalah milik Allah? Bukankah laut tersebut milik Allah? Pohon milik Allah, gunung milik Allah, bumi milik Allah, langit milik Allah, semuanya milik Allah. Kita adalah hamba Allah, bukan hamba siapa-siapa. Kok bisa-bisanya kita menyerahkan ibadahnya kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Masa kita serahkan ibadah ini, sembelihan kita kepada penghuni laut, penghuni sawah, penghuni kebun? Ini yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Kesyirikan apabila dia merajalela dan tidak ada pengingkaran, maka dikhawatirkan akan mendatangkan musibah demi musibah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah, pendidikan para nabi dan para rasul itu berawal dari perkara tauhid, agar manusia tersebut menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Sebab saya katakan bahwa kapan ibadah ini diserahkan kepada selain Allah, maka disitulah awal kebinasaan, awal kehancuran. Dan sebab kebahagiaan dan dasar kebahagiaan seorang muslim di dunia, di alam barzah, di akhirat adalah dengan cara menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna tauhidnya, semakin besar penyerahan ibadahnya hanya untuk Allah, disitulah kebahagiaannya. Mau saya berikan contoh? Contoh di mana kaum muslimin di zaman sekarang, karena betul-betul lemah tauhidnya, lemah penyerahan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala bentuk kesedihan mereka, kegalauan mereka, harapan mereka sebarkan kepada orang lain.
status-status galau yang disebarkan di media sosial, itu semuanya bertanda akan kurangnya tauhid dalam kehidupan seorang hamba. Iya, status-status galau. Iya, aduh saya dapat musibah lagi. Aduh suamiku begini. Aduh istriku begini. Harusnya yang namanya kegelisahan dan kegalauan diserahkan kepada siapa? Diadukan kepada siapa? Diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Bukan diekspos kepada orang lain, bukan disebarluaskan kepada orang lain, bukan dijadikan sebagai status dalam media sosial. Diserahkan, diadukan kepada Allah. Allah yang menurunkan musibah, Allah yang menurunkan berbagai polemik, Allah yang menurunkan berbagai permasalahan, dan Allah juga akan mengangkat permasalahan tersebut. Kok malah kita umbar? Ini diantara tanda dan bukti menunjukkan bahwasanya banyak dari kaum muslimin, karena mereka kurang mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan mereka, sehingga muncul status-status galau. Iya. Coba perhatikan bagaimana kisah dari Nabi yang mulia, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ketika dia mendapatkan berbagai cobaan dan ujian, dan ternyata cobaan tersebut bukan datangnya dari orang lain, datangnya dari anak beliau sendiri. Ya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam diculik oleh saudara-saudaranya, yang membuat Nabi Yakub menjadi bersedih karenanya. Puluhan tahun beliau berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga beliau menangis setiap malamnya, sehingga beliau bersedih karenanya. Iya. Akhirnya muncullah sebuah ucapan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, Allah abadikan dalam surah Yusuf, ya Allah, sesungguhnya aku hanya bersedih dan aku akan mengadungkan segala kesedihanku hanya kepada Allah. Ini karena apa? Ini ucapan bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan tanpa ada maksud dan tujuan. Ini ucapan hasil dan buah karena tauhid dalam kehidupan beliau. Karena beliau hanya betul-betul menyerahkan ibadahnya, menyerahkan kecintaannya, menyerahkan harapannya, menyerahkan takutnya, menyerahkan segala kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kepada yang lainnya. Iya. Di sini juga saya ingin memberikan nasihat kepada kawan-kawan sekalian, kepada jamaah sekalian, baik ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, bahwa ketika ada sebuah permasalahan, jangan diumbar di media sosial. Permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, permasalahan dengan kawan, permasalahan dengan tetangga, permasalahan apapun itu, jangan diumbar di media sosial. Cukuplah diri kita yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah mengatakan, telah kita hafal ayatnya. Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan Nabi-Nya untuk mengucapkan kalimat tersebut, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, dakwahkan, serukan, sampaikan kepada siapapun, inna salati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, mahyaya, hidupku, mamati, matiku. Jadi semua aktivitas kita, harapan kita, takut kita, kesedihan kita, kegalauan kita, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah saya diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Seorang muslim dikatakan dia muslim sejati apabila dia telah mempraktekkan, mengamalkan 3 komponen penting. Perkara yang pertama, apabila dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dengan mentauhidkannya, menyerahkan segala bentuk ibadahnya hanya untuk Allah, baru di situ seorang dikatakan sebagai muslim sejati. Tapi kalau dia menyerahkan sebagian ibadahnya kepada Allah, masih bersumpah dengan nama para nabi dan para rasul, demi Nabi Muhammad, demi Nabi fulan, demi Syekh fulan, dia bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sembelihannya kepada selain Allah, menyerahkan sesajiannya kepada selain Allah. Ada lagi kesyirikan yang sangat terkenal di kota Makassar, kesyirikan yang dibungkus dengan nama adat istiadat atau sebuah ritual yang dikerjakan yang dianggap biasa-biasa saja. Sebelum mereka bersafar, sebelum mereka haji, sebelum mereka umrah, sebelum mereka apapun itu, pergi ke kuburannya Syekh Yusuf. Pergi ke kuburannya Syekh Yusuf, sebelum masuk di kuburannya harus tunduk-tunduk dulu, harus tabek-tabek dulu,
harus permisi dulu, harus sujud-sujud dulu, harus rukuk-rukuk dulu. Sujud dan rukuk ini apa? Khusyuk ini apa? Dia kan ibadah. Kok bisa-bisanya ibadah diserahkan kepada penghuni kubur? Yang penghuni kubur tersebut tidak mengetahui siapa yang berada di atasnya. Yang penghuni kubur tersebut tidak pernah mengetahui apa yang diminta, apa yang dikerjakan oleh manusia setelahnya. Tidak pernah mereka mengetahui. Nabi mulia saja, Rasulullah SAW, ya Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak bisa memberikan kebaikan dan tidak bisa mencegah dari keburukan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kesyirikan yang anggap biasa. Padahal kalau kesyirikan ini tidak diingkari akan mendatangkan musibah demi musibah. Iya. Kan banyak terjadi ya. Orang sebelum pergi haji, sebelum pergi umrah, pergi ya ziarah ke kuburannya Syekh Fulan. Maksud dan tujuannya baik. Tapi maksud dan tujuan yang baik tidak cukup dalam beragama. Maksud dan tujuan yang baik tidak cukup dalam beragama. Dalam beragama seorang itu harus punya niat yang baik, kemudian disertai dengan apa? Dengan tuntunan yang benar. Dengan tuntunan yang benar. Iya. Adapun amalan-amalan seperti ini, seorang ya sujud-sujud di hadapan kuburannya orang-orang saleh, ya tabe-tabe di hadapan kuburannya para wali dan orang-orang ya yang dianggap saleh, orang-orang yang ditokohkan. Iya, sampai-sampai ada yang bernadar di kuburannya, sampai-sampai ada yang menyerahkan sesajiannya di kuburannya. Ini kesyirikan yang mendatangkan musibah dan musibah. Hadirin sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruhnya, kepada jemaah sekalian, kepada kaum muslimin mendengarkan ceramah ini, apabila seorang hamba dia mempraktekkan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya, ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar, pengaruh yang sangat baik untuk kehidupannya. Akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, dijauhkan dari musibah. Dan ini tauhid ini menyerahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah adalah jalan terbesar, sebab terbesar seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau menuju surga dengan selamat dengan mudah, amalkan tauhid ini. Apa itu tauhid? Menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain. Tidak kepada Rasulullah SAW, tidak kepada Nabi Muhammad, tidak kepada orang saleh, tidak kepada orang taleh, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada Nabi Malaikat Jibril alaihissalam. Bukan artinya kita tidak mengetahui keutamaan kemuliaan Rasulullah SAW. Kita mengetahui kemuliaan beliau, keagungan beliau. Tapi kita maksudnya di sini ingin menempatkan suatu perkara sesuai pada tempatnya masing-masing. Ibadah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh diserahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun. Karena banyak juga dari jemaah haji. Ya. Ini jemaah haji, ini sebagai informasi kepada jemaah sekalian bahwa ternyata di Arab Saudi sana jemaah haji yang paling sulit untuk paling sulit untuk ditegur, paling sulit untuk dinasihati itu bukan jemaah yang lain tapi jemaah Indonesia. Ya, dilarang untuk pergi berdoa di depan kuburannya Rasulullah, tetap pergi berdoa di sana. Ya, dilarang untuk sujud-sujud di hadapan kuburan Rasulullah, tetap pergi sujud di sana. Ya, dilarang pergi minta berkah di depan kuburan Rasulullah, tetap minta berkah di sana. Bukan artinya kita tidak mengetahui kemuliaan keagungan beliau, tapi yang namanya ibadah ini kan hanya milik Allah. Kalian minta keberkahan itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya bacakan tadi ayatnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Iya. Banyak sekali dari jemaah Indonesia. Iya. Mereka ketika pergi haji, bukan hajinya haji mabrur, bukan hajinya sesuai sunnah Rasulullah, tapi hajinya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan khurafat. Yang harusnya dia ketika dia pulang dari haji membawa pahala dan kebaikan, tapi dia pulang dari hajinya membawa dosa dan kemaksiatan. Iya, membawa dosa dan kemaksiatan. Bagaimana bentuknya? Oh, masa Ustaz kita pergi haji bawa dosa dan kemaksiatan? Iya, masa orang pergi haji di sana ibadah, kerja, baca zikir, baca Al-Quran dan seterusnya dikatakan berdosa dan bermaksiat? Maka saya katakan yang namanya dosa itu cakupannya luas. Iya,
Bahkan dosa yang dikerjakan sebagian kaum muslimin ketika mereka pergi haji ini dosanya luar biasa. Iya, tabik-tabik di kuburannya Rasulullah. Bukan bentuknya ruku ini ya. Kan ruku, saya katakan ruku tadi apa? Ibadah. Iya, cukup dia berziarah di kuburannya Rasulullah. Kemudian dia bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mendoakan keberkahan kepada beliau, mendoakan kebaikan kepada beliau, cukup. Itu yang diperintahkan kepada kita. Iya, wasallu alaihi fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Walaupun kita tidak berziarah di kuburan beliau, kalau kita bersalawat sekarang di majelis ini, salawat tersebut akan sampai kepada beliau. Rasulullah bilang mengerjakan salat, kita kerjakan salat. Rasulullah bilang kita baca Quran, kita baca Quran. Kita kembali lagi bahwa seorang muslim dikatakan sebagai muslim sejati kalau dia telah menjalankan 3 komponen penting dalam kehidupannya. Yang pertama, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala bentuk ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwa dalam beragama seorang tidak cukup hanya sekedar menjalankan perintah-perintah saja, menjauhi larangan-larangan, tapi harus ada pada dirinya kebencian terhadap segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ketika ada orang yang mengerjakan kesyirikan, bernazar kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah, memberikan sesajian kepada selain Allah, takutnya kepada selain Allah, cintanya kepada selain Allah, harapannya kepada selain Allah. Orang seperti ini perbuatannya harus kita benci, dan orangnya pun harus kita benci. Nanti akan sempurna keislaman seorang hamba jikalau dia telah mempraktikkan 3 komponen penting yang telah kita sebutkan tadi. Mentauhidkan Allah, menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sebab definisi dari Islam itu sendiri, kata para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Keislaman bukan hanya sekedar status dalam tanda pengenal seorang hamba, tapi Islam ini harus menjadi kepribadian seorang muslim. Islam, kita semuanya mengaku sebagai umat Islam, yang barangkali kita sendiri belum mengetahui apa sebenarnya definisi dari Islam itu sendiri. Kalau saya tanya mungkin kepada satu-satu, mungkin tidak ada yang bisa jawab ini. Apa sebenarnya definisi dari Islam? Kita kan semuanya ini beragama Islam, Pak ya. Kalau mungkin saya tanya apa sebenarnya definisi dari Islam itu sendiri, banyak yang tidak tahu. Jawabannya wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Harusnya kita sebagai umat Islam tahu paling tidaknya apa itu definisi dari Islam itu sendiri yang disebutkan oleh para ulama, supaya kita paham apa hakikat dari Islam itu sendiri, supaya kita paham dan kita tahu dan kita sadar apa sebenarnya yang dimaksud dari Islam. Kita sebagai seorang muslim, maka jalankan makna dan kandungan dari definisi Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Dia berserah diri, ada bentuk berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Mentauhidkannya, menjalankan, menyerahkan segala bentuk ibadahnya hanya untuk Allah. Takutnya hanya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah. Bukan cintanya kepada orang lain, bukan artinya tidak boleh cinta kepada orang lain, tapi cinta yang terbesarnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Bukan artinya kita tidak boleh takut kepada orang lain. Boleh-boleh saja kita takut kepada orang lain, takut kepada binatang buas, takut kepada orang yang akan menzalimi kita. Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai rasa takutnya kita itu lebih besar kita serahkan kepada orang lain, kepada manusia, kepada makhluk. Tapi rasa takutnya kita yang terbesarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar takut kepada pocong-pocong, takut kepada hantu-hantu. Ini perlu ditanamkan juga kepada ibu-ibu sekalian yang sering takut bangun tengah malam. Bangun tengah malam biar kencing, bangunkan suaminya. Pak, bangun kiri dulu. Mau ke kencing ini. Padahal antara kamar dengan WC-nya terlalu dekat. Ini rasa takut karena kurangnya tauhid dalam kehidupannya.
Tidak menyerahkan rasa takutnya hanya kepada Allah. Padahal kalau kita cermati baik-baik, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, hanya betul-betul menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah, tidak akan pernah takut sekalipun kepada pocong, kepada kuntilanak, kepada siapapun. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan sekalipun ya, peperangan di medan jihad ini antara muslim dengan orang kafir, dia tidak pernah takut kepada orang kafir, tidak pernah takut dengan persenjataan yang sangat canggih. Tapi rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dan hasil ketika seorang betul-betul menyerahkan ibadahnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aman hidupnya, sejahtera hidupnya, penuh dengan kebahagiaan. Cintanya hanya untuk Allah, takutnya hanya untuk Allah, harapannya untuk Allah, bukan harapannya kepada pimpinannya, bukan harapannya kepada gajinya, bukan harapannya kepada istrinya, bukan harapannya kepada penghasilannya, bukan harapannya kepada bisnis dan proyeknya. Tapi harapannya hanya kepada Allah, bukan harapan kepada orang lain. Indahnya kehidupan bagi seorang muslim yang menjalankan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya. Hadirin sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba dia sudah paham hakikat yang sebenarnya dan makna yang sebenarnya dari Islam itu sendiri, maka dia pun akan dikatakan sebagai muslim sejati. Al-islamu lillahi bitauhid. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ada ketundukan kepada Allah dengan menjalankan segala ketaatan semaksimal mungkin. Karena yang namanya perintah, ada perintah yang kita mampu untuk dikerjakan, ada perintah yang kita tidak bisa kerjakan sama sekali memang. Oleh karenanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ada perintah, maka dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa sholat berdiri, sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Tidak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena penyakit, dia batalkan puasanya kemudian diganti dengan hari yang lain. Mudah sekali. Dikerjakan perintah sesuai dengan kemampuannya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa saja yang aku larang dari kalian, maka tinggalkanlah seluruhnya. Ini mau mengisi mungkin di sini. Sini Ki. Atau mau ikut live streaming juga sini. Supaya jadi viral. Jadi yang komentar siapa anaknya siapa itu? Baik. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa saja yang aku larang dari kalian, maka tinggalkanlah seluruhnya. Perhatikan jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW mengatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa saja yang aku larang dari kalian darinya, maka tinggalkanlah seluruhnya. Kalau perintah tadi diikat dengan kemampuan, sementara larangan tidak diikat dengan kemampuan. Itu artinya bahwa segala macam bentuk larangan itu pada dasarnya bisa ditinggalkan oleh seorang muslim. Pada dasarnya setiap dari larangan itu seorang muslim dia bisa meninggalkannya. Dia punya kebiasaan merokok misalnya, mohon maaf, punya kebiasaan merokok, perkara yang dia haramkan. Sebenarnya dia bisa meninggalkan rokok tersebut. Kalau ada kemampuan, ada kemauan, ada tekad yang kuat, insya Allah dia bisa tinggalkan. Karena pada dasarnya semua larangan itu bisa ditinggalkan dan tidak pernah diikat dengan kemampuan. Beda dengan kewajiban. Kewajiban diikat dengan kemampuan. Karena sifat dari kewajiban ini terkadang ada sesuatu yang memberatkan jiwa. Puasa di bulan Ramadan siang-siang kan berat sekali. Berat. Maka dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Adapun meninggalkan sesuatu yang diharamkan itu semuanya pada dasarnya bisa ditinggalkan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa saja yang aku larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Mohon maaf, musik, sesuatu yang diharamkan menurut pendapat yang paling benar. Mohon maaf, harus saya sebutkan supaya jamaah sekalian paham bahwa ternyata dosa yang dikerjakan dari kaum muslimin zaman sekarang adalah dosa yang beraneka ragam.
Bukan hanya sekedar perjudian, bukan hanya sekedar perzinahan, bukan hanya sekedar korupsi, bukan hanya sekedar koruptor, tapi mendengarkan musik-musik juga ada perbuatan yang diharamkan, yang harus kita tinggalkan. Pada dasarnya seorang bisa meninggalkan musik tersebut. Iya, bukan saya mengatakan, tapi Rasulullah SAW yang mengatakan. Kalau mau mengkritik, silakan kritik Rasulullah, jangan kritik saya. Iya. Kalau mau mengkritik, Ustaz masa musik haram? Iya, jangan kritik saya, tapi kritik Rasulullah SAW. Karena yang namanya semua larangan itu pada dasarnya bisa ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Hanya saja tidak ada kemauan untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Betul tidak? Karena dia sudah kecanduan dengan kemaksiatan tersebut. Judi, dia punya kebiasaan dengan judi. Harusnya bisa ditinggalkan. Dia tidak bisa meninggalkan karena memang sudah kecanduan, sudah nyaman, sudah enak dengan perjudian tersebut, dapat uang, berfoya-foya, bersenang-senang, pacaran, perzinahan. Harusnya bisa ditinggalkan oleh anak-anak muda. Harusnya bisa ditinggalkan oleh anak-anak muda. Kenapa? Karena sifatnya larangan, harusnya bisa ditinggalkan. Kalau ada kemauan, ada tekad yang besar, bisa ditinggalkan. Karena dia sudah kecanduan, sudah keenakan, sudah nyaman, pegang-pegang anaknya orang lain. Ya tidak? Harusnya bisa ditinggalkan. Oleh karenanya jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba dia telah mengetahui apa sebenarnya makna dari Islam itu sendiri, maka disitulah dia dikatakan sebagai muslim sejati. Bukan hanya sekedar Islam KTP, yang status dalam tanda pengenalnya sebagai seorang muslim, tidak sampai di situ. Tapi harusnya dia betul-betul muslim sejati. Islam sebagai kepribadiannya, Islam menjadi akhlaknya, Islam menjadi kebiasaannya, Islam menjadi jati dirinya, Islam menjadi sifatnya, Islam menjadi karakternya. Itu baru dikatakan muslim sejati. Kalau dia betul-betul menjalankan agama ini secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Bukan setengah-setengah, tapi masuk dalam agama Islam secara menyeluruh. Ada perintah dikerjakan semua perintah tanpa memilah-milih. Ada larangan ditinggalkan seluruhnya tanpa memilah-milih. Oh ini, saya belum bisa tinggalkan ini. Kerja di perbankan, ini besar gajinya ini. Saya tidak bisa tinggalkan dulu. Padahal kerja di perbankan adalah pekerjaan yang sangat mengerikan sekali. Dosa riba, dia berkecimpung dengan dosa yang sangat besar. Ini musik ini saya tidak bisa tinggalkan dulu. Karena enak sekali didengar. Walaupun musik-musik religi ini enak sekali ini. Apalagi mendengarkan musiknya fulan, musiknya fulan. Kalau saya sebutkan mungkin ketahui semua. Saya juga pecandu musik juga dulu. Tapi alhamdulillah kita bisa tinggalkan itu semua. Dari yang genre pop segala macam kita hafal semua itu. Tapi insya Allah dengan ada kemauan, ada tekad yang besar, kita bisa meninggalkan itu semuanya. Disitulah seorang akan dikatakan sebagai muslim sejati. Semoga apa yang singkat ini dapat bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Dan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, kurang dipahami, atau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, maka saya persilakan kepada jamaah sekalian. Mungkin mau dipertanyakan apa sebenarnya makna dari tauhid, yang apa dalil yang diharamkan dari musik tersebut. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya ini? Jangan sampai. Tadi ada tanya jawab ya? Pak Haji tadi bilang ada tanya jawab setelah Isya atau? Sudah masuk ini? Sudah masuk Pak Haji? Baik. Misalnya kalau pengajian berikutnya barangkali waktu saya sekarang 19.05. Jadi boleh barangkali materi sudah bisa dihentikan 10 menit atau 15 menit sebelum waktu bisa masuk. Siap. Sehingga para jemaah bisa kesempatan untuk bertanya.
bertanya adalah hal-hal yang kurang jelas. Baik. Orang seperti itu. Baik. Terima kasih banyak. Mungkin karena saya tidak diingatkan tadi ya. Mungkin saya tidak diingatkan karena saya keenakan berceramah ini. Keenakan berceramah, ya tidak ada yang mengingatkan. Jadi mungkin pekan depan kalau ada yang mau mengingatkan silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kurang paham, atau ada yang mengganjal dalam hati, silakan ditanyakan. Baik, mungkin kajian kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya beri maafkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.